Peradaban Tiongkok kuno atau peradaban di tepi Sungai Kuning merupakan salah satu peradaban yang ditemukan di salah satu tepi Sungai Kuning yang berada di sekitar wilayah Huanghe atau yang sekarang disebut dengan Huangho. Huangho merupakan salah satu tepi Sungai Kuning yang dimana sungai itu mengandung unsur lumpur kuning di setiap alirannya. Jadi, pada peradaban Tiongkok kuno, mereka ada 3 periode dinastinya, yaitu yang pertama periode dinasti Shang, yang kedua periode dinasti Qin, dan yang ketiga periode dinasti Han. Di sini kami akan membahas mengenai periode dinasti Shang. Jadi, pada periode dinasti Shang, mereka itu menganut sistem pemerintahan feodal, di mana kaisar tidak turun langsung untuk menangani permasalahan yang ada di kerajaannya. Karena di sini tuh kaisar bersifat sakral, sehingga ia tidak turun langsung untuk menangani permasalahan yang terjadi. Adapun hasil-hasil kebudayaan dari periode dinasti Shang, yaitu yang pertama pembuatan kain sutra, dan yang kedua pembuatan guci yang sudah mulai maju, dan yang ketiga ada tempurung kura-kura, dan yang keempat itu ada pasukan terakota yang ditemukan di kota atau provinsi Shanghai, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di situs Anyang banyak ditemukan artefak-artefak unik, yaitu salah satunya tempurung kura-kura. Kemungkinan masyarakat yang hidup pada masa ini mempunyai kebiasaan mendatangi para pemimpin ritual dan para pemuka agama untuk menanyakan dan meminta nasihat tentang berbagai hal yang terkait dengan beragam persoalan hidup, termasuk soal masa depan mereka. Selanjutnya, para pemuka agama menuliskan semua pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas tempurung kura-kura lalu membakarnya. Selanjutnya, pasukan terakota yang ditemukan di utara Xi'an, Provinsi Shanghai, Tiongkok merupakan salah satu ikon peradaban Tiongkok kuno. Setelah mempersatukan beragam suku bangsa di Tiongkok ke dalam republik yang baru Tiongkok, ia menjadi kaisar dengan gelar Xinguangxi atau Xinguang, yang berarti kaisar perang. Inilah periode utara dalam di mana kedudukan dalam pemerintahan besar yaitu dinasti ini tidak bertahan lama, hanya berlangsung selama sebanyak 10 tahun. Pada periode dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi dan 220 Masehi, adapun hasil kebudayaan yang mereka buat yaitu ada guci. Guci itu merupakan hasil dari kebudayaan dinasti Han itu sendiri. Mereka membuat guci dengan cara mereka sendiri, lalu mereka jadikan hasil kebudayaan mereka itu sendiri. Tembikar itu merupakan sebuah patung yang berbentuk anjing dan membuatnya dengan cara dipahat. Sistem kepercayaan dan religi pada masa Tiongkok kuno yaitu sistem Yin dan Yang. Sistem Yin adalah lambang kelemahan, sedangkan sistem Yang adalah lambang kekuatan. Kedua kekuatan ini tidak boleh saling keadaan berpisah, karena dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kelestarian dunia. Salah satu hasil budaya dari peninggalan Cina kuno, Tiongkok kuno, ada yang disebut dengan filsafat. Filsafat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Laozi, yang dimana ajarannya ditegaskan untuk manusia menyerah pada nasib atau Hishoisme. Ajaran ini diharapkan pada manusia agar menyerah pada nasib untuk menjalani hidupnya dan tidak banyak bergaya-gaya atau berleha-leha. Yang kedua ada Konghucu. Konghucu mengajarkan bersifatnya kepada pemerintah. Pemerintah harus sebagai kepala keluarga dan menganggap masyarakat adalah anak sendiri yang harus ditanggung-jawabi dan harus disejahterakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Mengse. Mengse atau Mencius adalah murid dari Konghucu. Ada beberapa hal dari ajaran gurunya yang tidak disepakatin Mengse.
berperan bahwa ajaran sang guru lebih banyak memihak kaum bangsawan. Menurutnya, rakyat adalah unsur yang paling penting bagi sebuah negara, sehingga raja sudah seharusnya untuk tidak bersikap sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Jika itu terjadi, rakyat harus diperingatkan dan dapat dihukum dengan cara diturunkan dari tahtanya. Ada beberapa peninggalan dari masa Tiongkok kuno. Salah satunya 2 keramik yang bercorak dan penuh hiasan. Seni keramik Tiongkok berkembang dengan pesat pada zaman dinasti Ming dengan menggunakan teknik glasir yang halus serta hiasan warna-warni yang menarik. Bersifat dekoratif dan memiliki warna yang tajam.